Selamat, Tuan. Siapa yang senang dengan ruang lada? Ibu mertua kita adalah satu-satunya. Terlihat yang mulia. Cinta mendalam pada ibu. Istana ini terbalik untuk yang mulia. Hadiah dengan segala cara. Secara alami lebih dari yang lain. Ibu mertua yang buruk. Yang mulia membawa wanita lain ke ruang lada. Apa yang kau katakan? Setelah pernikahan besar hari ini, Bibi Cui Kuo melihat dengan matanya sendiri. Tidak ada kepalsuan. Anda bisa melihat penampilan pria itu. Saya tidak melihat penampilan tetapi saya melihatnya. Sepertinya wanita Miao Xinjiang. Miao Xinjiang. Tidak heran tur pribadi layanan mikro yang mulia terakhir kali. Tidak membawa istana asli. Pergi dengan rubah itu. Istana ini dengan biaya infertilitas seumur hidup. Anda adalah seorang ratu. Apa yang Anda dapatkan dengan risiko keruntuhan darah kapan saja? Tidak ada yang diizinkan mengambilnya. Cui Kuo membawa orang ke istana. Masuk ke ruang lada. Hari ini adalah pernikahan kaisar saya. Aku mendengar menantu perempuanku, Bao Er lemah. Pil Ganoderma ini yang saya kembangkan sendiri. Memiliki efek membalikkan keruntuhan darah. Aku akan memberinya hadiah. Siapa yang ingin kalian lakukan? Pil Nyonya. Phoenix mengembalikan sarang. Merayakan drum. Sing. Ibu Suri Chitose Chitose Chitose. Ibu. Ibadah. Anda mahal. Bahkan untuk Ibu Ratu tidak perlu melakukan hadiah seperti itu. Ayo Heng Er, cepat bangun. Benar-benar luar biasa. 2 tahun lalu, Ibu mertua, Anda mengambil barang ini. Tidak hanya kulit, tetapi juga memperkuat di sana. Yang mulia. Untuk mengatakan bahwa ratu dari segala usia ini menyelamatkan saya dari tangan tiran yang tidak menghormati ayah. Tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri, dia menangkis pedang dengan tubuhnya. Hampir melukai seluruh lengannya. Kebaikan besar Ibu Suri. Saya tidak akan bisa membalasnya seumur hidup saya. Berapapun hormat yang saya berikan tidak akan cukup. Sampaikan perintah saya. Jika ada yang menyakiti Ibu Suri di masa depan, siapapun dia, hukum mati tanpa ampun. Ibu Suri, Anda selalu menyukai kesederhanaan. Dulu di istana pun jarang terlihat. Jika tidak, saya pasti akan membuat seluruh kota kerajaan mengetahui kembalinya sang naga emas. 2 tahun tidak bertemu, mulut Heng Er jauh lebih manis dari 2 tahun lalu. Tidak ada, Ibu Suri yang tetap anggun. Tidak berkurang dari dulu, Ibu Suri. Luka Anda. Saya telah belajar banyak tentang pengobatan di Miaojiang selama 2 tahun ini. Akan segera sembuh, dan dengan gelang giok yang Anda berikan kepada saya sebagai pelindung, tidak ada alasan tubuh Ibu Suri tidak pulih. Yang mulia, pelayan salah mengirimkan gaun pengantin ratu. Sebagai gaun Ibu Suri, ke kamar yang salah. Mohon you come on Natty untuk pilihan. Berani sekali pelayan. Heng Er. Li Xiunyang, cepat pergi ke departemen pakaian, ambil gaun Ibu Suri. Untuk yang ini, sisihkan. Tunggu sebentar, saya akan mengantarkannya sendiri kepada Bao Er. Sekalian melihat wanita luar biasa yang bisa membuat putra saya tenang dan menikah. Siapa sebenarnya dia? Panggil seseorang untuk mengantar saya dan Ibu Suri ke kamar Jiao Fang. Tunggu, ini. Ibu Suri, kingnya pavilion Anda ke istana Qingle. Dan istana Chenghuan Bao Er sangat jauh. Anda sudah lelah. Mengapa harus bolak-balik? Jiao Fang lebih dekat ke kedua tempat. Anda bisa pergi ke sana untuk beristirahat dan berganti pakaian. Kamar Jiao Fang ini adalah kamar pengantin Anda dan Bao Er. Jika saya pergi, Bao Er cemburu dan bertengkar dengan Anda, bagaimana? Jadi apa? Ibu Suri memberikan hidup kepada saya dan menyelamatkan saya dari bahaya. Anda adalah orang terdekat saya. Jika dia cemburu, biarkan saja. Anda. Heng Er, biarkan para pengawal yang mengurus ini. Mengapa Anda repot-repot melakukannya sendiri? Lihat Anda, baru sebentar sudah berkeringat banyak. Pasti karena sibuk mengurus urusan pemerintahan sehari-hari, sehingga merusak energi vital. Nanti, aku akan memanggil tabib Wen untuk berdiskusi bersama. Bagaimana cara merawat tubuhmu? Anakmu berterima kasih pada Ibu Suri. Oh iya. Ini adalah token Ibu Suri. Saat Anda meninggalkan istana dulu, Anda mempercayakannya padaku, aku membersihkannya setiap hari. Takutnya berdebu. Sekarang akhirnya bisa kembali ke pemiliknya. Heng Er sangat perhatian. Cepat ganti baju pengantinmu. Kalau begitu anakmu pamit dulu.
Berangkat ke ruang ganti. Lihat, Baginda berkeringat deras. Pasti baru saja dilayani oleh si jalang itu. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Suara apa itu? Mungkinkah Tabib Wen sudah sampai? Kalian siapa? Mau apa? Mau apa? Lepaskan aku. Bahkan permaisuri masa depan kerajaan Cupun. Tidak kau kenal, sepertinya kau sudah bosan hidup. Baoer, kau Baoer. Nama kecilku, bolehkah kau menyebutnya? Kau salah paham. Kau bahkan tahu nama kecilku. Masih bilang tidak menggoda Baginda. Bukankah ini semua dia yang memberitahumu? Lihat, itu baju pengantinmu. Dasar perempuan jalang tak tahu malu, bisa menipu kaisar. Memberikan baju pengantin permaisuri padamu. Kalau bukan karena aku menemukannya hari ini. Bukankah orang yang duduk di istana Qingle? Jadinya kau? Aku tidak. Itu salah kirim pelayan. Masih berani membantah? Bukankah kau tertarik padaku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Tanggalkan pakaiannya, siap. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, nanti Heng Er datang. Dia tidak akan membiarkanmu. Berhenti, Heng Er. Panggilannya mesra sekali, kira-kira. Karena punya wajah jelita, dan pernah dilayani Baginda beberapa kali. Bisa menginjak-injakku. Membanggakan diri di hadapanku. Berani tidak kau? Aku akan menghancurkannya sekarang. Jangan. Aku adalah ibu kandung Heng Er, permaisuri agung dari Chu. Wahai si rubah licik. Tidak hanya bermimpi merebut posisiku. Bahkan berhayal menjadi permaisuri agung. Jika kau permaisuri agung, maka aku adalah permaisuri tertinggi, Nyonya. Hamba mendengar para pelayan istana membicarakan. Hari ini permaisuri agung kembali ke istana. Haruskah kita mencari orang lama istana untuk memverifikasi identitasnya? Verifikasi apa? Jika permaisuri agung kembali, sang kaisar pasti akan mengadakan upacara besar. Menyambutnya dengan meriah. Apakah kau hari ini mendengar sedikit kabar? Lagi pula, dengan tampang rubah liciknya, pantaskah dia? Lepaskan aku. Gelang giok merah. Aku sudah berkali-kali meminta kepada kaisar, tapi tidak pernah mendapatkannya. Ternyata ada padamu, katakan. Apa yang kau lakukan kepada kaisar? Itu hadiah ulang tahun dari Heng Er. Masih berani membantah? Kau ini, si jalang tak tahu diri. Masih berani mengarang cerita. Hari ini aku ingin melihat. Apalagi yang kau curi dari kaisar. Kalian berdua, tanggalkan pakaiannya. Baik. Lepaskan aku. Nyonya, sepertinya tidak ada barang lain. Nyonya, lihat ini. Nyonya, lihat ini. Ternyata masih menyembunyikan sesuatu. Tampaknya aku terlalu baik. Tanggalkan pakaiannya, baik. Lepaskan. Berhenti. Apa benda kotor ini? APA yang kau lakukan ketika merayu kaisar di ranjang, pasti kau menanggalkan semuanya. Sekarang malu apa? Aku untuk mendapatkan kasih sayang kaisar. Setiap hari mengonsumsi pil penarik energi.
untuk menjaga minat kaisar. Dan si rubah licik ini, dengan tubuh yang compang-camping seperti ini, dia malah bisa mendapat perhatian. Aku pasti akan membuatnya mati dengan sengsara. Kau si rubah jalang, masih tahu malu ya? Kebetulan masih pagi. Aku akan mencari tempat untuk memperlihatkan pada semua orang betapa menjijikkannya dirimu. Bawa dia pergi, ya? Apa yang kalian lakukan? Kemana kalian membawaku? Pergi. Jika hal ini sampai diketahui semua orang, itu akan merusak reputasi keluarga kerajaan dan Heng Er. Lepaskan aku, Cao Baoer. Jika urusan hari ini tidak sampai ke istana Qingle, masih ada kesempatan untuk berdamai. Jika tidak, kau pasti akan menyesal seumur hidupmu. Menyesal? Aku Cao Baoer. Sejak lahir sampai sekarang, tidak pernah tahu apa itu menyesal. Tapi, hari ini aku ingin membuatmu merasakan. Rasanya menyesal datang ke dunia ini. Kalian berdua, bawa dia masuk, ya? Jenderal Cao dan Nyonya Cao, setelah upacara penobatan ratu ini selesai, keluarga Cao akan langsung naik ke pancake kejayaan. Selamat, selamat. Terlalu berlebihan. Nyonya Cao jangan terlalu merendah. Katanya, upacara penobatan ratu kali ini. Bahkan Ibu Suri yang sedang bepergian jauh pun sengaja kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya ratu bagi kaisar. Nanti, pangkat Jenderal Cao dan Anda akan naik ke tingkat berapa? Itu hanya masalah beberapa kata di ranjang ratu. Kalau begitu, saya dan istri akan menerima ucapan selamat dari semua. Minum. Tapi ngomong-ngomong, saya hanya pernah melihat wajah Ibu Suri beberapa tahun lalu saat pesta pertengahan musim gugur di istana. Itu benar-benar mempesona. Cantik luar biasa. Cantik tiada tara. Tidak tahu setelah beberapa tahun ini, apakah ada perubahan pada Ibu Suri? Siapa itu? Orang ini kenapa terasa begitu familiar? Di mana aku pernah melihatnya? Baoer, apa yang kamu lakukan? Seorang pelayan istana melakukan kesalahan, tunggu upacara besar selesai. Bawa dia. Kembali ke istana untuk dihukum. Kenapa kamu bawa? Bukan sengaja membuat kaisar marah. Orang ini bukan pelayan istana biasa, tapi mengambil kesempatan saat aku sibuk hari ini, datang ke istana Jaofang untuk menggoda kaisar. Bahkan berani berpura-pura menjadi kesayangan Ibu Suri. Menggoda kaisar, dan berpura-pura menjadi Ibu Suri. Pelayan dari keluarga mana ini, keberaniannya terlalu besar. Apa itu di lengannya, melihatnya saja sudah membuat mual. Seperti ini juga berani menggoda kaisar. Sungguh tidak tahu diri. Tubuh yang cacat, sampah juga berani mengincar posisi Baoer. Aku ingin melihat wajah kesayanganmu. Seperti apa wajah setanmu itu? Apakah dia benar-benar Ibu Suri? Tidak mungkin, Ibu Suri baru saja kembali ke istana. Pasti dijaga ketat, bagaimana mungkin sendirian? Lepaskan aku. Seseorang, pegang dia, ya? Berani melukai ibuku, aku lihat tanganmu ini. Tidak mau lagi, seseorang, pasang jari, ya? Setan licik. Sekarang kamu katakan, antara aku dan kamu, siapa yang seharusnya menyesal? Cao Baoer, tunggu Heng Er datang. Kamu dan keluargamu akan sangat menyesal. Benar-benar benda yang tidak bisa berubah. Berasal-asalan mengancamku, berikan kekuatan. Nyonya, orangnya tidak bernafas lagi. Kaisar tiba. Nyonya, orangnya tidak bernafas lagi. Setan licik ini juga pernah dilayani kaisar. Aku tidak bisa membiarkan kaisar membenciku karena ini. Mati lebih baik, agar nanti kaisar datang. Tidak kotor matanya, kalian berdua. Bawa dia ke kuburan massal, ya? Kaisar tiba. Hidup kaisar selama-lamanya.
Kaisar. Kenapa Anda datang begitu cepat? Jarak upacara penobatan masih ada waktu. Baoer, aku baru saja di luar. Sepertinya mendengar suara jeritan yang menyedihkan. Tapi apa yang terjadi di dalam istana? Paduka terlalu khawatir. Hari ini adalah hari penobatan permaisuri yang diadakan oleh Paduka untuk hamba. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Benarkan semuanya. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa Balai Qingle tempat rapat dan perayaan adalah tempat suci yang tidak boleh ternodai oleh darah. Baru saja Paduka pasti salah dengar. Baik. Semuanya jelas saja. Sepertinya Baoer sudah bertemu dengan Ibu Suri. Lihatlah wajah gembiranya pasti sangat akrab dengan Ibu Suri. Baoer, di mana Ibu Suri sekarang? Mengapa hamba tidak melihatnya? Ibu Suri, apakah Paduka bingung? Permaisuri janda tidak pernah datang ke Balai Qingle. Tidak pernah datang. Mungkinkah Ibu Suri belum selesai berbicara dengan tabib Wen? Menyuruh penjahit mengirimkan baju pengantin kepada Baoer terlebih dahulu. Karena permaisuri janda belum tiba. Maka mohon semua menteri menunggu bersama hamba di sini. Hari ini kapan permaisuri janda tiba? Upacara baru akan dimulai. Kapan permaisuri janda tiba? Upacara baru akan dimulai. Heng El. Itu Heng Erku datang. Heng El. Suara apa itu? Hamba sepertinya mendengar suara wanita minta tolong. Paduka meskipun sibuk sehari-hari, tetap harus menjaga kesehatan, bisa sampai salah dengar suara batuk hamba. Seperti suara minta tolong. Pasti karena sibuk urusan pemerintahan, hingga tenaga terkuras. Ibu Suri juga bilang begitu tadi. Apakah hamba benar-benar kurang sehat sampai berhalusinasi? Paduka jangan terlalu banyak berpikir. Lebih baik kita panggil pemusik untuk memainkan satu lagu, agar Paduka bisa rileks sejenak. Baiklah, maka mohon semua menteri. Bersama hamba menikmati tarian dan musik. Panggil pemusik untuk menghadap. Pangeran cepat pergi ke istana Jiaofang. Segera panggil Ibu Suri ke sini. Baik. Paduka makan anggur. Wah, kamu si rubah licik. Berani menggunakan suara yang tidak pantas itu. Untuk menarik perhatian yang mulia, kelihatannya nyawamu yang hina ini tidak kamu inginkan lagi. Heng El. Si kecil yang tidak tahu maut, ingin mengganggu kesenangan nyonya kami dan yang mulia. Menikmati musik ya. Aku akan menghukummu atas nama nyonya kami. Memberimu pelajaran yang baik. Membuatmu mengadu. Membuatmu berpura-pura malang, si rubah licik. Bukan katanya kamu bisa menggoda orang. Lihat bagaimana kamu bisa menggoda. Yang mulia, Mengapa tiba-tiba dada saya terasa sakit? Berhenti. Cao Baoer, aku bertanya padamu. Mengapa ada sapu tangan berdarah di aula ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? yang mulia, hamba. Yang mulia, mungkin ini hanya pelayan yang tidak hati-hati.
Saat membersihkan istana, terluka dan menggunakan ini untuk mengobati lukanya. Anda memaksa Bauer seperti ini. Dia juga tidak tahu. Benar Yang Mulia, hari yang bahagia ini. Jangan menyulitkan Bauer. Kalau tidak, yang akhirnya tercemar adalah reputasi keluarga kerajaan. Membersihkan aula. Hanya menyapu debu, bahkan jika terluka. Bagaimana bisa sampai sejauh ini? Jelas ada seseorang yang memberikan hukuman di aula. Cao King, kamu baru saja menggunakan alasan yang begitu rendah untuk menipu saya. Apakah kamu secara halus mengejek kebodohan saya? Hamba tidak berani, mohon Yang Mulia mengampuni. Kalian, ada yang tahu? Baik. Semua diam saja. Maka saya akan menyelidiki satu persatu. Kemari. Bawa semua orang di sini ke penjara bawah tanah. Ya. Yang Mulia kasihanilah. Hamba tahu pemilik sapu tangan ini. Dia adalah... Yang Mulia tidak perlu menyelidiki lagi. Sapu tangan berdarah itu milik Cui Kuo. Aku bertanya padamu. Ini sapu tanganmu. Benar? Aku tanya sekali lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hamba. Yang Mulia jangan. Apa isinya ini? Ini adalah... Tidak mau mengaku ya? Kalau begitu aku akan memeriksanya sendiri. Yang Mulia, yang ada dalam karung itu adalah kambing hitam yang dibawa orang tua hamba untuk upacara persembahan. Ini kejahatan. Benda sial yang tidak baik. Sebaiknya Yang Mulia tidak melihatnya. Upacara persembahan. Benar Yang Mulia. Hamba menyuruh King Tianjian mengamati bintang malam ini dan mengetahui bahwa sebelum upacara dimulai, dengan mempersembahkan kambing hitam, dapat melindungi Chu selama 100 tahun, dan kesehatan tubuh naga. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah ada kebohongan? Yang Mulia, meskipun hamba diberi 100 nyali, hamba tidak akan berani membohongi Yang Mulia. Panggil Qin Tianjian menghadap. Cao Guifei bilang padaku, pada hari upacara penobatan ratu, harus mempersembahkan kambing hitam. Apakah ini hasil perhitunganmu dari pengamatan bintang? Apakah ini benar? Jawab Yang Mulia, apa yang dikatakan Guifei, semuanya benar. Tidak ada kebohongan sama sekali. Yang Mulia, sekarang Anda seharusnya percaya pada hamba. Mungkin aku memang terlalu khawatir. Yang Mulia, Apakah aku memang terlalu khawatir? untungnya saya sering berkirim surat dengan ibu. Dan tahu bahwa ayah baru-baru ini meneliti ritual persembahan terbaru. Jadi saya bisa menebak bahwa kejutan yang dia sebutkan dalam surat beberapa hari lalu adalah benda yang digunakan untuk persembahan. Yang Mulia, suami istri seharusnya satu hati, hamba terhadap Yang Mulia. Selalu setia dan tulus. Tidak ada kebohongan sama sekali, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia terhadap hamba sangat tidak percaya. Bauer jangan menangis, ini semua salahku. Tunggu kedatangan Ibu Suri nanti, kita akan langsung memulai upacara besar. Di masa depan, saya akan bersatu hati dengan Anda. Lalu benda persembahan ini. Benda ini dibawa oleh ayah mertua dan ibu mertua. Jauh-jauh datang, bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan niat baik mereka? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Pasang King Ding. Persembahkan kepada Dewa Langit.
bertarung dengan saya untuk mendapatkan kasih sayang, maka saya akan membuat Anda menghilang dari dunia ini. Buruk sekali Yang Mulia, Nyonya sudah tidak ada di istana Jiaofang. Para pelayan di setiap istana juga tidak terlihat. Nyonya, apakah Nyonya mengalami sesuatu? Apa? Sampaikan perintah saya. Upacara penobatan ratu ditunda. Segera kunci seluruh kota. Bagaimanapun caranya, temukan orang itu. Ya, Nyonya yang disebut oleh penjaga. Siapa dia dari pembicaraan ini? Orang ini sebelumnya tinggal di istana Jiaofang. Istana Jiaofang ini. Bukankah ini disiapkan untuk calon ratu oleh Yang Mulia? Mungkinkah ratu dalam hati Yang Mulia sebenarnya adalah orang lain? Pelayan bekerja, tidak sebaik saya yang melakukannya sendiri. Lebih aman, saya tidak bisa membiarkan Ibu Suri mengalami masalah apapun. Yang Mulia mau kemana lagi? Bauer, saya sekarang ada urusan mendesak. Anda kembali ke istana Chenghuan dulu. Upacara penobatan ratu. Saya pasti akan menggandakan kompensasi untuk Anda. Kompensasi, Yang Mulia untuk si perempuan licik itu. Tidak segan meninggalkan saya sendiri di sini, terkena cibiran. Yang Mulia memberikan saya lebih banyak kompensasi. Apa gunanya? Bauer, Anda bilang perempuan licik siapa? Yang Mulia, Anda adalah raja negara. Berapa banyak kecantikan di samping Anda, itu tidak berlebihan. Tapi keluarga Cao saya selama ini mengikuti Anda. Tidak takut mati, meskipun Anda punya kekasih baru. Seharusnya tidak memperlakukan Bauer seperti ini. Di depan semua orang, merusak wajahnya. Ya, Yang Mulia, ada ribuan kecantikan di harem. Tidak mungkin selalu bersama satu orang. Semua ini Bauer mengerti. Tapi sekarang Anda hanya untuk seorang perempuan licik yang belum lama bersama Anda, ingin mengambil posisi Ratu Bauer. Ini sama saja dengan memaksa dia mati. Anda? Apa yang Anda semua bicarakan? Saya berjanji pada Bauer, sebelum dia melahirkan keturunan naga, tidak akan memanjakan siapapun, apalagi bicara soal si pesona licik. Yang Mulia, jangan berpura-pura bodoh lagi untuk menipu hamba. Sebenarnya, Yang Mulia hanya menunggu si kaki kotor yang sudah lebih dulu tinggal di istana Jiaofang untuk menjadikannya permaisuri dan menggantikan hamba. Si pesona licik, istana Jiaofang. Ibu Suri, apa mungkin? Aku bertanya padamu, apakah kau tahu keberadaannya? Yang Mulia akhirnya mengakui ada hubungan dengan si pesona licik. Tapi sayangnya sudah terlambat, Yang Mulia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Aku tanya sekali lagi. Di mana dia? Cao Bauer. Aku tanya sekali lagi, di mana dia? Sekarang, jika dihitung waktunya, mungkin dia sudah menjadi abu. Hahaha. Apa maksudmu? Yang Mulia lupa soal upacara persembahan. Yang Mulia sendiri yang menyetujuinya. Di mana dia? Yang Mulia pasti paling tahu. Si Jalang. Nyonya, Bauer. Yang Mulia sampai memarahiku demi si Jalang itu. Hamba hanya ingin bersama Yang Mulia. Untuk selamanya. Apa salah hamba? Cao Bauer, jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Begawan Sang, bukannya yang dipersembahkan itu seekor kambing hitam? Kenapa ini malah orang hidup? Pikiran atasan. Tentu saja tidak bisa ditebak oleh orang rendahan sepertimu. Kau hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Cepatlah, setelah selesai, aku harus kembali untuk memeluk si dayang cantik yang putih dan lembut itu. Baik. Berhenti. Ibu Suri. Apa? Ibu Suri. Barusan Yang Mulia memanggil wanita itu apa? Tidak mungkin, aku sudah melihat wajah Ibu Suri. Wanita itu terlihat seperti pengemis. Mana mungkin dia Ibu Suri? Aku adalah ibu kandung Heng Er, Ibu Suri dari Chu. Apa yang dia katakan semuanya benar. Selesai. Pergi, Ibu Suri. Bangunlah, Ibu Suri. Heng Er, aku sangat kesakitan. Panggil tabib istana. Baik. Cao Bauer, apa yang kau lakukan pada Ibu Suri? Aku pasti akan membalasnya satu persatu. Baginda, hamba benar-benar tahu salah. Tolong pertimbangkan.
atas pengabdian hamba selama ini. Ampunilah hamba sekali ini. Ampun? Kau tahu tidak, di sana terbaring Ibu Suri. Dia yang melahirkan dan membesarkanku, bahkan rela mengorbankan nyawa untukku. Orang yang rela mengorbankan nyawa untukku ketika kau menyakitinya. Apakah kau pernah berpikir untuk mengampuninya? Baginda, hamba sebelumnya benar-benar tidak tahu itu adalah Ibu Suri. Hamba juga mendengar dari pelayan. Katanya Baginda membawa orang ke istana Jaufang, sehingga terjadi kesalahpahaman. Itu adalah kamar pengantin yang Baginda siapkan untuk hamba. Bagaimana hamba bisa menerima Baginda membawa wanita lain ke sana? Cao Baoer, kau harus membayar atas kebodohan dan kecemburuanmu. Baginda. Cao Baoer, kau masuk istana terlambat. Mungkin belum pernah mendengar kata-kataku. Tapi aku tidak keberatan mengulanginya. Barang siapa menyakiti Ibu Suri, akan dihukum mati. Barang siapa menyakiti Ibu Suri, akan dihukum mati. Wanita jahat, berani mengambil gelang giok yang kuberikan pada Ibu Suri. Sungguh kejahatan yang tak terampuni. Bukan begitu, Baginda. Semua orang mengatakan, giok memiliki aura sendiri. Gelang giok ini lebih baik hancur sendiri, daripada melindungi hamba, pasti sudah memiliki sifat manusia. Sangga Mengai Kitty, Parenta Ibu Cao Suri. Baoer, jangan-jangan kau ingin mengatakan, ini adalah Ibu Suri yang rela mengorbankan diri untuk melindungimu. Perkataan yang tak tahu malu seperti itu, kau berani mengatakannya. Aku tidak pernah melihat betapa kau adalah orang yang tak tahu malu. Ayah, Ibu, tolong selamatkan Baoer. Mohon keringanan hukuman untuk Baoer dari Yang Mulia. Yang Mulia, kejadian ini memang kesalahan Baoer. Salahnya memang keterlaluan, tapi itu karena dia terlalu peduli pada Anda. Bisakah Anda memberinya kesempatan lagi? Berikan hukuman yang ringan. Yang Mulia, mohon pengampunan Anda. Jaga kesehatan Ibu Suri. Siapapun yang menyakiti Ibu Suri akan membayar dengan nyawa. Itu batasanku, tidak ada yang boleh melanggar. Jika kalian masih membelanya, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan jasa keluarga Cao. Aku akan menghukum kalian dengan semua kejahatan dan membunuh 9 generasi keluarga kalian. Ayah, Ibu. Cao Baoer, hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Berhenti. Berhenti. Ibu Suri, bagaimana kondisi Anda? Jangan khawatir, putraku, Ibu Suri memiliki obat ajaib dari Miao Jiang. Luka ini tidak berarti apa-apa. Ibu Suri, yang penting Anda baik-baik saja. Cepat. Ibu Suri, hamba benar-benar tahu salah. Hamba tidak ingin mati. Mohon Yang Mulia, jangan bunuh hamba. Tenanglah, wanita seperti kamu berhati ular tidak akan membuat Heng Er kotor tangannya. Hidup matimu, aku yang tentukan. Bukan begitu, Ibu Suri. Hamba selalu lembut dan penuh kasih. Terutama sangat menghormati Anda. Jika saja hamba mengenali Anda saat itu, tidak akan melakukan hal bodoh itu. Benar Ibu Suri. Putriku, aku yang paling tahu. Dia sejak kecil penakut, sehari-hari. Bahkan semut pun tidak tega menginjak. Hari ini hanya kesalahpahaman. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Cao Lu. Kemampuanmu dan Cao Baoer dalam berbohong sungguh sebanding. Aku tidak pernah menyembunyikan identitas kamu yang sombong buta dan terus menghina aku. Panggilanmu Ibu Suri, aku tidak pantas menerimanya. Posisi permaisuri di istana ini, kamu juga tidak pantas mendudukinya. Apa? Hamba dari seorang dayang kecil, tidak mudah untuk pergi ke hari ini. Tolong, Ibu Suri, jangan. Aku mohon padamu. Karena di harem, biarkan kamu khawatir tentang rumah yang menyedihkan itu. Aku akan menunjukkan jalan yang jelas. Apa yang akan kau lakukan? Tujuan keluarga yang berduka, penghapusan Putri Cao Baoer. Diturunkan menjadi boneka dan langsung masuk ke istana yang dingin. Biografi keluarga berkabung akan segera menghapus Putri Cao. Cao Baoer menurunkan posisi selir, segera masuk ke istana yang dingin. Datang. Kaisar. Bawa Cao Baoer ke istana dingin. Tidak selamanya. Ya, Yang Mulia, jangan. Yang Mulia, Anda melihat lentera ini. Itu tahun lalu. Dibeli saat Arung Jeram di Danau Barat. Saat itu disertai dengan lentera. Di kapal penuh kasih, Anda mengatakan sepanjang malam. Hidup ini tidak dapat dipisahkan dari Yang Mulia. Apakah Anda lupa, Yang Mulia?
Anda juga mengatakan bahwa bawahan favorit Anda melayani Anda. Dan selir mana di harem? Lebih baik menjadi bahagia, Yang Mulia. Anda tidak dapat hidup tanpa menteri Anda. Aku akan merasa kesepian. Lepaskan. Bao'er, rumah putrimu. Bagaimana saya bisa membawa kamar kerja ini ke depan? Katakan, bukankah ini wajah Yang Mulia? Istana ini mengatakan apa yang terjadi. Bagaimana dia terobsesi dengan istana ini? Bagaimana lagi di tempat tidur? Cukup, aku menyukaimu. Tapi itu tidak berarti kau bisa. Terutama ibu. Yang Mulia tidak, Yang Mulia. Heng Er tidak pernah menjadi keinginan. Kenapa Cao Bao'er ini sangat sulit untuk mandiri? Yang Mulia, kau tidak bisa melakukan ini. Anda dan Ibu Ratu akan menyesal seumur hidup. Tunggu, keluarga yang berduka mendengar ini beberapa jam yang lalu. Tapi saya bukan Anda, tidak pelit. Memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Ibu, putra Anda sedang mengandung keturunan naga. Putra Anda sedang mengandung keturunan naga. Wah, bagus sekali, Nyonya. Bao'er mengandung keturunan naga. Ini adalah kabar gembira. Meskipun Anda dan Yang Mulia tidak mempedulikan kesehatan Bao'er, tapi harus mempertimbangkan keturunan naga, bukan? Istana dingin ini, Bao'er sama sekali tidak boleh pergi. Ya, Yang Mulia. Meskipun Anda marah pada Bao'er, sekarang harus mengutamakan garis keturunan naga. Tidak mungkin. Sejak perang di perbatasan semakin sengit. Saya sudah lama tidak memasuki istana belakang. Bagaimana Anda bisa mengandung darah saya? Apa maksud Yang Mulia, meskipun Anda ingin membela Ibu Suri, tidak bisa mengabaikan darah kerajaan, itu adalah anak kita. Heng Er tidak akan mengabaikan darah kerajaan. Jika Anda benar-benar hamil, tanpa perlu Heng Er memerintahkan, saya akan memerintahkan orang untuk merawat Anda dan janin Anda. Yang menakutkan adalah Anda tidak pernah hamil, oleh karena itu, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghindari hukuman. Yang Mulia, apakah Anda juga berpikir seperti itu pada saya? Cao Bao'er, apakah kata-kata Anda tadi benar? Coba cek saja. Cek saja, saya tidak takut karena tidak bersalah. Saya sekarang akan memerintahkan pelayan untuk memanggil tabib istana. Tidak perlu, mungkin Anda tidak tahu. Yuan Jia mengembara ke seluruh negeri selama beberapa tahun sedikit menguasai ilmu pengobatan. Beruntung mendapat gelar tabib ajaib Jiangnan, nadi ini. Saya yang akan memeriksanya. Tabib ajaib Jiangnan, yang setahun yang lalu, tiba-tiba terkenal, hingga kini reputasinya hampir menyamai Huatuo, tabib suci generasi baru. Ternyata adalah Ibu Suri. Dia yang memeriksa nadi, apakah akan menemukan sesuatu? Anda, beberapa bulan ini, apakah pernah datang bulan? Tidak pernah. Ibu, bagaimana hasilnya? Nadi menunjukkan, memang ada tanda kehamilan. Dia benar-benar mengandung keturunan kerajaan. Saya sudah bilang, bagaimana mungkin Bao'er kita bercanda tentang keturunan naga, Ibu Suri. Anda tadi juga bilang, jika Bao'er kita benar-benar hamil, Anda pasti akan memerintahkan orang untuk merawatnya dengan baik. Kalau begitu, masalah pergi ke istana dingin. Ibu, mohon pertimbangkan anak dalam kandungan saya. Maafkan saya, apalagi saya sudah sadar kesalahan saya. Saya akan merawat ibu dengan baik di masa depan. Heng Er, karena dia sudah hamil, hukuman ini biarlah dihentikan. Ibu sebelumnya, saat mengirim pil penyerap energi, sudah bilang, mengonsumsi pil ini dalam 3 jam bisa menyebabkan denyut nadi cepat, seperti bola yang menggelinding. Efek sampingnya sangat mudah disalahartikan sebagai denyut nadi licin. Sekarang terbukti benar. Saya tidak setuju. Heng Er, tapi dia masih mengandung anak. Kalau tetap memaksa mengusirnya ke istana dingin, untuk keturunan naga dan reputasimu tidak baik. Ibu tenang, Heng Er sudah punya keputusan. Tidak akan membiarkan ibu teraniaya karena ini. Cao Bao'er, saya sudah bilang. Siapa yang melukai ibu saya hari ini? Karena kamu hamil, saya memberi keringanan. Setelah ini, semua orang akan menggunakan ini sebagai tameng untuk tidak menghormati ibu saya. Apa maksud Kaisar? Apakah Kaisar akan membunuh saya beserta anak dalam kandungan saya juga mati dalam kandungan? Tenang, saya belum sekejam itu sampai membunuh anak kandung sendiri. Anaknya, saya akan biarkan hidup. Tapi kamu tidak bisa tinggal kalau kamu tidak mau ke istana dingin. Maka setelah melahirkan, akan dihukum gantung. Hilangkan ibu, biarkan anaknya. Kaisar, jangan sampai Kaisar. Keputusan saya, tidak bisa kamu ganggu. Ibu Suri, ibu juga seorang ibu. Ibu pasti mengerti perasaan saya. Bao'er adalah daging saya sendiri. Bagaimana saya bisa melihat dia digantung? Ibu Suri, saya mohon ibu minta ampun pada Kaisar. Atas nama Bao'er yang sedang hamil, maafkan dia sekali. Saya mohon Ibu Suri. Cao Bao'er dengan dayanya terus menyakiti saya. Sudah tidak bisa dimaafkan, karena
Karena Heng Er sudah memutuskan, walaupun saya tidak suka membunuh, saya juga tidak akan menentang. Ibu Suri, tidak begitu. Apa yang saya lakukan pada ibu, semua karena dua orang jahat ini. Mereka yang memprovokasi, mereka yang menyebabkan semua masalah. Pelaku utamanya, ibu. Saya dan Chunju, apa yang kami lakukan pada Ibu Suri? Semuanya atas perintah Anda. Bagaimana bisa Anda menyiram air kotor? Semuanya ke kami, ya Nyonya. Saya juga manusia. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? HMPH, saya tidak menyiram air kotor ke kalian, jika bukan karena saya mendengar kalian berdua mengatakan Kaisar, dilayani wanita dan rasa senang, saya tidak akan marah-marah, lalu melukai Nyonya Ibu Suri, hingga terpuruk seperti ini. Anda ingin gantung saja mereka. Nyonya, Anda tidak baik, maka jangan selagon saya juga. Tidak sensia, bajanda. Nyonya Ibu Suri. Saya tahu semua rahasia Cao Shuren. Saya akan membongkar. Rahasia Cao Bao'er. Saya tidak punya rahasia. Cepat diam. Apa sebenarnya rahasia Cao Bao'er? Nyonya Ibu Suri, kehamilannya palsu. Dia untuk memikat Baginda. Selama ini mengonsumsi pil penarik energi. Sudah merusak tubuhnya seumur hidup. Tidak mungkin hamil. Hari ini saya akan menyobek mulutmu. Sudah cukup. Saya bilang Heng Er tidak pernah terlena dengan wanita. Mengapa hanya padamu? Sulit menahan diri. Ternyata kamu menggunakan barang kotor yang tidak pantas. Cao Bao'er, kamu pantas dihukum mati. Tidak. Saya hamil keturunan naga. Benar, Baginda mencintaiku karena dia mencintaiku. Saya tidak pernah menggunakan apapun padanya. Cao Bao'er, pelayan pribadimu sudah membongkarmu. Masih mau membela diri? Jika kamu terus bicara sembarangan, saya akan segera mencabut nyawamu. Hukum Dacu terhadap rakyat masih membutuhkan saksi. Bukti, kamu hanya berdasarkan kata-kata dua pelayan ini. Ingin membuat saya mati. Bukti ada di sini. Saya perintahkan kamu mengembalikannya. Nyonya, Anda yang pertama berkhianat. Saya dan Chunju duluan, bagaimana mungkin pelayan masih patuh pada Anda? Baginda, Nyonya Ibu Suri. Ini adalah pil penarik energi yang disebut Chunju. Benar atau tidak, Nyonya Ibu Suri bisa memeriksanya. Ternyata memang barang cabul itu. Cao Bao'er, sekarang saksi dan bukti sudah ada. Apalagi yang bisa kamu katakan? CAO Bao'er, kamu anak perempuan tertua keluarga Cao. Bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Wajah keluarga Cao sudah kau hancurkan. Ayah, tidak, aku. Yuan Moyu, jangan terburu-buru. Mungkin Bao'er kita difitnah oleh orang lain. Bao'er, pikirkan baik-baik. Siapa saja yang biasanya bisa masuk ke kamarmu dengan bebas. Terkadang, orang terdekat justru yang paling menakutkan. Aku tahu, Yang Mulia, pasti dua badik ini sengaja memprovokasi. Meletakkan benda ini di istriku, dua budak ini. Pasti mata-mata budak hina di istana. Ingin memanfaatkan kekacauan hari ini untuk menghancurkan aku. Monopoli kasih sayang Yang Mulia. Memfitnah Cao Bao'er? Kau pikir aku tidak ada ya? Pil penyerap energi bisa membuat denyut nadi cepat. Seperti efek bola bergulir, ini juga alasan mengapa pengguna pil penyerap energi sering salah didiagnosis hamil. Kau berani bilang tidak tahu sama sekali. Apa itu denyut nadi cepat? Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya merasa hari ini sangat lelah dan sering mual. Aku baru merasa hamil, Yang Mulia. Maksud kata-kata Yang Mulia adalah aku tidak hamil. Berarti aku sia-sia senang. Kau benar-benar tidak tahu, tidak jelas. Berarti yang berbohong adalah kalian berdua. Tidak, Yang Mulia, budak bersedia mempertaruhkan nyawa. Semua yang baru saja dikatakan benar, tidak ada dusta. Apalagi memfitnahnya, Yang Mulia. Semua yang budak dan Kuigo katakan, benar. Budak juga bersedia mempertaruhkan nyawa. Dua budak berani berkata lagi. Akan bertemu keluarga kalian di alam baka. Yang Mulia, budak tidak ingin mati. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Heng Er, bahan baku pil penyerap energi sulit ditemukan di pasaran. Di ibu kota, hanya ada beberapa toko obat. Siapa yang membuatnya? Cari tahu. Orang, kirim satu tim ke semua toko obat di ibu kota. Dalam 1 jam, harus menemukan asal obat ini. Ya, Tunggu, Yang Mulia tidak perlu menyelidiki. Hamba tahu siapa yang membuat benda ini. Huang Cui Kuo. Siapa? Nyonya Cao Lu. apa, perempuan? Wanita, hidupku di masa lalu. Apa dosa yang telah kulakukan?
hingga bertemu dengan kalian, ibu dan anak ini. Bukan, ayah, aku dan ibu difitnah, Yang Mulia. Permaisuri, ibuku, adalah istri pejabat berpangkat 5. Bagaimana mungkin melakukan hal yang hina ini? Pasti dua budak ini memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan keluarga Cao kami. Yang Mulia, jangan percaya. Apa yang dikatakan Baoer benar, Permaisuri. Menurutku, dua budak ini pasti disuap oleh musuh keluarga Cao kami. Jadi sengaja membuat keributan, bukan, Yang Mulia. Hamba bersumpah tidak pernah menerima manfaat apapun, hamba masih berani membantah. Yang Mulia, biarkan keluarga Cao kami mengirim orang untuk menyelidiki hal ini. Pasti akan menemukan kebenaran dan membersihkan nama keluarga Cao. Tidak, Yang Mulia. Tolong jangan setujui permintaannya. Jika hamba dibawa olehnya, hamba pasti akan disiksa sampai mati. Anda mengatakan benda ini diberikan oleh Cao Lu kepada Cao Baoer. Apa buktinya? Ada, Permaisuri, Cao Shuren, kemarin siang bertemu dengan seorang pembeli istana dan menyuruhnya menyampaikan pesan untuk membawa pil afrodisiak dari luar istana. Pada waktu itu, hamba seharusnya sedang memangkas bunga di luar. Tetapi karena hujan lebat, hamba kembali lebih awal dan kebetulan mendengar orang yang menunggu pesan di luar istana itu adalah Cao Lu. Omong kosong, Permaisuri. Yang Mulia, ini semua adalah kebohongan mereka. Anda tidak boleh percaya, hamba tidak. Benar, Yang Mulia. Hamba ingat, waktu yang diminta Cao Shuren untuk membawa obat adalah hari ini. Barang najis itu mungkin masih ada di tubuh Cao Lu. Periksa tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Permaisuri. Serahkan. Permaisuri, ampun, aku hanya karena senang melihat Baoer. Jadi tidak berpikir jernih, mohon ampun, Permaisuri. Kasihani kami, Ibu Suri. Aku bertanya padamu, benda najis ini, berapa kali kau menggunakannya pada Heng Er? Berapa kali? Ibu Suri, hamba tahu Cao Shuren demi dirinya sendiri selalu ingin mendapatkan kasih sayang Kaisar. Hampir setiap kali Yang Mulia datang ke istana, belakangan ini semakin menjadi-jadi, bahkan saat pergi ke ruang baca Kaisar di siang hari, dia tetap menggunakannya. Cao Baoer, apakah kau tahu benda ini tidak hanya merusak tubuhmu, tetapi juga setiap saat merusak energi hidup Heng Er? Apa, Ibu Suri? Permaisuri tidak tahu, Permaisuri hanya terlalu ingin mendapatkan kasih sayang Kaisar, sehingga panik dan tidak memilih jalan. Mohon maafkan aku sekali ini. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Permaisuri tahu salah, Permaisuri bersumpah, kedepannya tidak akan menggunakan benda najis ini lagi. Mohon maafkan Permaisuri. Wanita, sungguh aku buta dulu. Sampai terhipnotis olehmu, pergi. Sampaikan dekrit Ibu Suri, segera hukum mati Cao dan putrinya. Sampaikan ke seluruh istana sebagai peringatan. Selesai. Sungguh semuanya selesai, Yuanem Oyu. Cepat tolong mohonkan ampun untuk kami. Diam, kalian berdua. Melakukan hal yang begitu najis. Hari ini, segala keputusan Yang Mulia dan Ibu Suri adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Semua ini pantas kalian terima. Pil penyerap energi, pil penyerap energi. Dengan pil penyerap energi, pasti Yang Mulia akan memaafkanku. Yang Mulia, Permaisuri akan memakannya sekarang. Pasti Yang Mulia tidak akan bisa menolak Permaisuri. Baoer, apa yang kau lakukan? Yang Mulia, Permaisuri sudah siap. Silakan datang dan beri kasih sayang pada Permaisuri. Pergi. Ibu mohon, Baoer, jangan seperti ini. Baoer, kenapa denganmu Baoer? Baoer, kenapa denganmu Baoer? Ibu Suri, dia ini. Mengalami gejala pendarahan setelah memakan pil penyerap energi. Semakin emosional, semakin besar risikonya. Ibu Suri, Anda adalah tabib hebat dari Jiangnan. Pasti Anda punya cara untuk menyelamatkan Baoer. Aku mohon selamatkan putriku. Tolonglah. Aku bisa menyelamatkan putrimu, tapi dia mengabaikan etika dan moral, adat istiadat leluhur. Nyawanya aku tidak akan selamatkan. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena ide kamu, membuat pil penyerap energi, aku Cao Baoer tidak akan sampai seperti ini Baoer. Bagaimana kamu bisa menyalahkan semua kesalahan pada ibu? Ibu menyuruhmu minum pil penyerap energi. Memang salah tapi itu untuk kebaikanmu, diamlah. Baginda Permaisuri, kalian semua mendengarnya kan? Semua yang kulakukan adalah atas ajarannya. Aku tidak bersalah. Tolong selamatkan aku. Baoer kamu. Selamatkan Cao Baoer. Orang berhati ular dan suka melempar kesalahan seperti kamu. Apa alasan kami untuk menyelamatkanmu? Baginda, hamba tahu Baginda sedang marah. Tapi hamba juga menjadi korban.
Kalau Baginda masih marah, hamba akan membantu Baginda menyingkirkan wanita tua ini. Permaisuri hamba. Hamba rasa hamba tidak akan bertahan. Tolong selamatkan hamba. Tolong selamatkan hamba. Kalau tadi kamu tidak membunuh ibumu, mungkin aku akan bermurah hati menyelamatkanmu. Seseorang yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Apa hakmu hidup di dunia ini, Cao Baoer? Hari ini adalah hari kematianmu. Pengawas, segera bersihkan tempat ini. Mulai hari ini aku tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengan Cao Baoer. Kalau bukan karena kejadian hari ini, mungkin seumur hidupku, aku tidak akan tahu wajah asli wanita ini. Setidaknya aku mendapat pelajaran. Ibu tidak peduli permaisuri masa depanmu, bagaimana latar belakang keluarganya atau parasnya. Ibu hanya berharap dia berakhlak baik dan bisa benar-benar mengurus istana untukmu. Ibu tenang, kalau hamba akan menikah lagi. Hamba pasti akan memilih dengan bijak seorang permaisuri yang berbudi luhur, seperti ibu yang memiliki wibawa sebagai ibu negara. Baik, dengan perkataanmu itu ibu tenang. Ibu hari ini melelahkan, mungkin ibu sudah lelah. Baru-baru ini, putra dan menteri telah mempelajari banyak West Pine, setelah ibu dan putranya kembali ke istana untuk menunjukkan Baik. ibunya.